pandemik tuh seperti dalam sebuah tunnel, sebuah lorong yang gelap. Kita berpikir ini sampai kapan ini ya ujung dari lorong ini gitu. Tapi percaya di ujung lorong tuh ada cahaya. Baik Sobat Aksi, sudah ada tamu spesial kita, Mbak Trina, senior researcher di LIPI. Halo Mbak. Halo, baik, alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Trina sendiri, sebenarnya apa riset yang sedang dilakukan? Di Pusat Penelitian Ekonomi telah melakukan penelitian tentang dampak ekonomi pada UMKM ya. Nah, dari hasil penelitian yang sudah berjalan, ada fakta menarik apa terkait dari pandemi terhadap ekonomi kita? Jadi dengan pandemi tersebut 56% mengalami penurunan penjualan. Tapi kalau kita lihat yang paling terdampak itu kalau mereka UMKM kita itu hanya mengandalkan penjualan secara fisik. Jadi belum terakses dengan digital commerce begitu ya. Sebenarnya kan kalau pada saat pembatasan sosial skala besar itu memang kan masyarakat tidak punya jalan lain ya harus mengakses lewat digital, salah satu yang memudahkan begitu ya. Tapi kan memang realita juga perlu kita lihat. Di daerah yang akses internet ini terbatas ini tetap yang namanya fisik itu masih diperlukan. Nah, yang namanya inovasi itu kan nggak hanya inovasi teknologi, ya kan? Iya. Yeah. Nah, inovasi masyarakat juga perlu, Mas Jimmy. Misalnya, untuk mengakses pasar itu perlu kita ubah. Selama ini orang berbondong-bondong sekaligus ke pasar. Kalau kita lihat di negara lain ya, mereka membuat aturan. Yang umur 60 tahun ke atas itu boleh pergi ke supermarket atau ke market tradisional pada saat jam 9 sampai jam 11 misalnya. Kemudian di luar jam itu baru tuh yang orang-orang yang lebih muda gitu. Jadi terobosan-terobosan yang sifatnya di masyarakat itu juga inovasi. Oke. Bisa nggak dikasih tahu sih Mbak Trina gitu tahapan-tahapan berinovasi mulai dari diri gitu loh? Yeah. Sebenarnya pada saat pandemi ini kita diminta refleksi, stop sebentar, gitu melihat ada apa sih sebenarnya, apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Kesempatan untuk bisa mencari skill-skill baru, mencari informasi sebenarnya yang dibutuhkan saat ini itu apa sih? Boleh nggak mungkin di-share sama kita, sama Sobat Aksi gitu, kira-kira potensial bisnis apa nih yang memang bisa dimulai oleh anak-anak muda, oleh masyarakat Indonesia di saat sekarang ini bahkan sampai ke tahun depan? Pada saat sekarang itu orang fokus kepada hal-hal yang pokok terlebih dahulu. Tetapi hal-hal pokok ini harus ada inovasinya. Sama-sama menghasilkan katakan minuman ya. Tetapi minumannya yang mereka hasilkan itu tidak seperti yang biasa. Misalnya mereka memperhatikan ada kesehatannya gitu ya. Ada herbs di situ. Mereka menghasilkan makanan, tapi makanan nggak seperti biasa. Ini bisa bantu diet Anda misalnya. Jadi ada value lain yang diberikan. Itu sebuah terobosan ya inovasi yang dilakukan. Dan saat ini saya melihat itu semakin banyak gitu. Bisa meng-create ada value yang diberikan. Kalau untuk bidang teknologi ya, teman-teman muda ini yang punya kemampuan digital itu kan mereka juga bisa mengembangkan UMKM digital. Teman-teman tuh kan kemampuan misalnya fotografi yang bagus ya. Itu dibutuhkan sekali saat ini. Ketika UMKM ingin meluncurkan produk dia di sebuah marketplace tertentu. Lah kalau nggak punya foto yang bagus ya tentang produk itu kan sangat dibutuhkan. Ternyata fotografi itu menjadi sebuah peluang bagi teman-teman muda ini. Jadi skill-skill baru itu kita cari mana yang kira-kira yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, memang ini kesempatan lah ya bagi yang profesional untuk bisa misalnya sharing lah ya. Sedekahnya itu bukan hanya sedekah dalam pengertian bantuan finansial, tetapi juga bantuan kemampuan, skill, network. Nah, ini yang penting ini. Semangat gotong royong ya. Kan kita punya Pancasila dengan semangat gotong royong. Saat ini yang dibutuhkan tuh kerjasama. Iya. Daripada kompetisi. Ada namanya inovasi dalam supply chain misalnya. Bagaimana kita berkolaborasi di dalam bisnis. Kalau kita nggak bisa ke situ,
kelihatannya akan sulit kita untuk bisa bersaing dengan negara lain ya, yang sudah punya network yang sangat luas sekali. Nah, Iya. digital itu bisa membantu network itu. Nah, satu lagi ya, kalau saya lihat nih, belajar ya, lesson learn juga dari pandemik ya. Saatnya kita memperkuat kemampuan domestik kita ini. Coba lihat peluang-peluangnya, mana yang selama ini ya itu lebih banyak impor. Teman-teman bisa lihat, dieksplor gitu. Coba dikembangkan yang sifatnya mensubstitusi itu, karena saat ini gangguan pada logistik di internasional tuh akan terus terjadi begitu. Dan saat ini semua negara berusaha bertahan itu ya dengan memperkuat kemampuan domestik mereka. Gitu. Mbak Trina, terima kasih banyak. Sampai Ayo. ketemu lagi ya. Baik, insya Allah saya akan sharing.